Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratna Paramita Cahyadi dengan NIM 251090110002. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan membahas mengenai halusinasi AI. Apa sih halusinasi AI itu? Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana kita bisa mengenali halusinasi AI? Nah, jadi halusinasi AI itu apa sih? Halusinasi AI adalah fenomena ketika model kecerdasan buatan AI, terutama chatbot atau model bahasa besar LLM, menghasilkan informasi yang sepenuhnya salah, tidak akurat, atau mengada-ngada, tetapi menyajikan dengan bahasa yang meyakinkan, fasih, dan terdengar benar. Nah, aku bakal bagiin tips gimana sih biar kita tuh gak kena halusinasi AI, ada di akhir video ya guys. Langkah yang pertama adalah membuka web Gemini AI, kemudian mencari sesuatu yang ingin kalian ketahui. Di sini saya akan mengetik tentang saya seorang mahasiswa kedokteran. Saya ingin menyusun laporan tentang tren virtual reality. Untuk pendidikan kedokteran, lampirkan sumber pustaka lima tahun terakhir. Setelah saya selesai mengetik apa yang ingin saya ketahui, tinggal dikirim aja dan ditunggu. Kemudian bisa dibaca-baca terlebih dahulu untuk memastikan apakah jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian di sini sudah ada jurnal-jurnalnya 5 tahun terakhir, tapi di sini belum ada doinya, jadi saya ketik tambahkan doin. Di sini muncul judul jurnal, nama penulis, dan doinya. Jadi untuk memastikan apakah ini sesuai, maka kita akan mengecek satu persatu doinya. Untuk judul yang pertama. Nah, untuk jurnal yang pertama di sini sudah keluar jurnalnya, maka di sini sudah terdeteksi bahwa jurnal ini valid. Kemudian kita akan mencari jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua juga valid. Di sini sudah muncul jurnalnya beserta doi yang kita cari tadi. Kemudian jurnal yang ketiga.
Jurnal yang ketiga juga muncul. Kemudian saya akan mencari jurnal yang keempat. Nah, ini juga muncul ya. Artinya sudah valid. Kemudian jurnal yang kelima, saya akan memilih Virtual Reality in Medical Study and Education, a Scoping Review. Jurnal dari tahun 2021. Ini hasilnya juga valid, jadi artinya sudah benar. Kemudian masuk ke notebook LM, kemudian ke buat notebook baru, masukkan semua 5 jurnal yang sudah di-download. 5 jurnal, ditunggu saja. Nah, ini sudah muncul menjadi bahasan menjadi 3 paragraf. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang sudah tersusun menjadi 3 paragraf. Ditunggu. Yaitu virtual reality (VR) adalah teknologi yang menciptakan manifesting virtual dari dunia nyata, dan belakangan ini telah semakin banyak digunakan sebagai alat dalam pendidikan kedokteran. VR merupakan konsep luas yang mencakup berbagai alat dan aplikasi, termasuk VR berbasis layar, lingkungan VR imersif, dan dunia virtual. Penggunaan VR dan augmented reality (AR) dan dunia virtual. Virtual reality (VR) adalah teknologi yang menciptakan manifestasi virtual dari dunia nyata, dan belakangan ini telah semakin banyak digunakan sebagai alat dalam pendidikan kedokteran. VR merupakan konsep luas yang mencakup berbagai alat dan aplikasi, termasuk VR berbasis layar, lingkungan VR imersif, dan dunia virtual. Penggunaan VR dan augmented reality (AR) menandai pergeseran paradigma dalam domain pendidikan dan pelatihan medis. Potensi besar VR dalam pendidikan medis terletak pada kemampuannya memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan pelatihan yang mungkin sulit dilakukan dalam kehidupan nyata. Keuntungan VR termasuk menyediakan lingkungan yang aman, terkontrol, dan bebas stres, memungkinkan peserta didik belajar dari kesalahan tanpa risiko merugikan pasien. Selain VR, memungkinkan praktek yang dapat diulang sebanyak yang diperlukan, meningkatkan efisien pelatihan kompetensi, serta mendukung pengembangan keterampilan psikomotorik, teknis dan non-teknis, seperti pemikiran kritis dan pengambilan keputusan. VR juga dianggap sebagai alternatif yang hemat biaya dalam jangka panjang dibandingkan metode pelatihan tradisional seperti manekin atau aktor. Kemudian di paragraf 2 yaitu fokus pendidikan dan tantangan implementasi VR. Meskipun potensi VR meluas, para pengguna awal early adopter cenderung berfokus pada penggunaan simulasi VR imersif untuk mengembangkan keterampilan kognitif, termasuk komunikasi, penalaran klinis, kesadaran situasional, dan kerja tim, sering disebut soft skill. Peran VR dalam mengajarkan keterampilan psikomotorik halus seperti intubasi atau pemasangan intravena perifer ditemukan terbatas oleh para partisipan studi. Hambatan paling umum dalam pengajaran keterampilan psikomotorik adalah teknologi haptik yang tidak memadai, karena kurangnya umpan balik yang autentik mengenai berat atau sentuhan anatomi manusia. Implementasi kurikulum VR memerlukan investasi sumber daya yang besar, terutama biaya awal yang tinggi, pendanaan dan komitmen waktu.
Tantangan lain meliputi tantangan finansial untuk mempertahankan perangkat lunak melalui pembaruan atau lisensi, dan batasan teknis dalam mempresentasikan skenario kehidupan nyata secara akurat, serta variasi anatomi, replika jaringan, dan perilaku manusia yang kompleks. Kemudian di paragraf ketiga yaitu status penelitian validitas dan kebutuhan masa depan. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa VR adalah alat yang umum digunakan dalam penelitian pendidikan kedokteran, dengan mayoritas studi melaporkan efek positif atau peningkatan pada hasil pembelajaran dan keterlibatan. Namun, analisis statistik dari tinjauan tersebut menunjukkan hanya ada kecenderungan positif terhadap peningkatan hasil, bukan asosiasi yang signifikan secara statistik. Kurangnya signifikan ini dikaitkan dengan heterogenitas metodologi dan ukuran sampel yang kecil dalam literatur yang ditinjau. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan ukuran sampel yang lebih besar dan metodologi yang lebih ketat. Di masa depan, penelitian harus mengatasi kurangnya panduan standar tervalidasi untuk evaluasi VR. Penting juga untuk mencapai keseimbangan imersi yang ideal agar imersi mencapai tujuan pembelajaran tanpa menimbulkan beban kognitif yang berlebihan atau frustasi bagi pengguna. Kolaborasi multidisiplin antara pengembangan perangkat lunak, pakar didaktik medis, pakar AI, dan pengguna akhir sangat diperlukan untuk merancang aplikasi VR yang berguna yang didukung oleh kerangka didaktik yang terintegrasi ke dalam kurikulum medis. Nah, jadi ini cara strategi buat kita biar nggak kena halusinasi AI. Yang pertama yaitu verifikasi faktanya. Fact check everything. Jangan pernah menerima output AI sebagai fakta absolut, terutama untuk informasi kritis seperti media, medis, hukum, keuangan, atau berita. Selalu cek silang dengan sumber terpercaya. Yang kedua, buat prompt yang jelas dan terstruktur. Prompt engineering, yaitu sangat spesifik, hindari pertanyaan ambigu, berikan instruksi yang jelas tentang format, gaya, batasan jawaban yang Anda inginkan. Kemudian berikan konteks. Jika Anda bertanya tentang topik yang jarang atau kompleks, berikan sedikit konteks atau bahkan data awal untuk memandu model AI ini. Dan yang ketiga, minta sumber rujukan, request citations. Minta model untuk selalu menyertakan sumber seperti jurnal, link, dan nama dokumen untuk setiap pertanyaan faktual yang dibuatnya. Hal ini memungkinkan Anda memverifikasi kebenaran klaimnya. Yang keempat, tanyakan tingkat kepastiannya. Ask for confidence. Kamu dapat memasukkan instruksi dalam prompt yang meminta model untuk menilai seberapa yakinnya model terhadap jawaban tersebut, walaupun ini lebih berguna pada model tertentu yang dilatih untuk fungsi tersebut. Dengan menggabungkan upaya dari pengembangan dan pengguna yang kritis, tingkat halusinasi AI dapat dikurangi secara signifikan, membuat teknologi ini menjadi alat yang lebih handal. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.